Halo, Assalamualaikum. Ini video part 2 dari judul Identitas Diri yang Baru ya. Terakhir Miss Sina di part 1 bahas tentang betapa pentingnya keyakinan yang kita pilih, kemudian juga perilaku, habit, kebiasaan sehari-hari, dan komitmen untuk membangun diri kita yang kita inginkan ya. Misalnya, kamu ingin membuat identitas diri kamu yang baru, yang tadinya kamu pikir kamu malas, kamu mau buat identitas diri kamu sebagai seseorang yang mau berusaha, mau berikhtiar, ya, giat berikhtiar. Dengan kamu punya identitas diri yang baru itu, nanti keyakinan itu akan mengendap di dalam hati kamu, di dalam kalbu kamu gitu ya. Apalagi kalau kamu juga uh, luruskan niatnya gitu karena Allah. Kemudian dengan adanya keyakinan itu kamu akan lebih termotivasi untuk menjadi muslim yang lebih baik, yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, orang sekitar, dan nantinya insya Allah bisa jadi rahmatan lil alamin. Di video yang part 1, Miss Sina bahas tentang kebiasaan apa yang ingin kamu pertahankan dan yang ingin kamu buang ya. Misalnya kalau Miss Sina, kalau kamu suka sebelumnya udah nonton video Miss Sina, jadi Miss Sina itu memang kalau disadari nih punya identitas diri sebagai seseorang yang sensitif gitu. Jadi kalau yang kenal sama Miss Sina tuh nanti lama-lama kalau kayak udah kenal gitu kayak berani bilang ih sensi banget gitu. Bahkan di tempat kantor, di tempat kerja yang ya agak toksik lah ya. Bilangnya kalau gue sih dia kayak orang itu kayak pernah nyindir Misina gitu dengan bilang kalau gue sih orangnya nggak baperan gitu, maksudnya intinya kayak bilang kalau Misina itu baperan. Nah tapi kalau Misina belajar ya memang orang-orang ada tipenya sendiri, ada perasa gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya malah dibilang empath ya, empath. Jadi dia kayak uh, bisa merasakan energi dari orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, namun setelah Miss Tina belajar ya untuk melakukan refleksi ya, atau kalau di Jakarta ya pelatihan elevaton bilangnya zoom in ya, melihat ke dalam gitu ya, dan berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Sepertinya kayak kalau aku punya identitas diri aku sensitif itu seperti membenarkan diriku untuk kayak mudah sakit hati gitu, dan juga menyalahkan orang lain gitu, kayak uh, giving my emotion remote control to other people gitu, kayak ngasih kontrol akan emosi saya ke orang lain atas perilaku orang lain, ucapan orang lain gitu. Padahal itu bisa jadi sangat merugikan diri sendiri ya, bukan bisa jadi memang merugikan gitu, kayak nganggapnya itu di luar kontrol aku gitu. Padahal respon diri itu selalu berada uh, di dalam kontrol diri aku. Yang aku tidak bisa kontrol adalah perilaku orang lain, ucapan orang lain. Kalau ilmu itu tuh misalnya dapat banget di buku filosofi teras ya. Um, nah, setelah Misina menyadari gitu ya, kalau kayaknya kalau aku punya identitas diri aku perasa sensitif, gampang sakit hati gitu, terus kayak aku membenarkan untuk merasa sakit hati, itu kayaknya itu aku meracuni diri aku sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya kayak misalnya ada kejadian apa gitu ya, misal kayak mungkin ada konflik dengan orang terdekat sedikit gitu, kemudian um, karena lebaran gitu misalnya, mohon maaf lahir batin gitu, terus mungkin misalnya juga mengucapkan keinginan diri, dan orang itu juga mengucapkan keinginan diri di atas dasar kebenaran masing-masing gitu. Terus kayak yang sempet ya yang mikir loh kok kayak gini ya gitu. Terus tapi kalau Messina lihat ya memang kita masing-masing membenarkan pikiran masing-masing gitu. Jadi um,
Nah, tapi alhamdulillahnya itu tadi kayak proses rilisnya gitu, rilis emosinya, emosi yang, tidak nyaman itu, yang kayak, "Loh kok dia kayak begitu?" Gitu, itu, prosesnya jadi lebih lebih cepat gitu ya. Nah, kalau misalnya tentang rilis emosi tuh kamu bisa tuh nonton, videonya TVB Ngaji Roso ya, atau mungkin bisa dikenal juga The Sedona Method ya. Kayak dia, nanya ke diri, "Coba rasakan, perasaan kesal kamu apakah masih ada?" Itu dirasakan. Duduk dengan perasaan itu, terus kemudian, "Apakah kamu mau melepas perasaan itu?" Gitu, terus dijawab sendiri, "Ya." Terus, "Kapan kamu mau lepas perasaan itu?" "Sekarang." Gitu. Jadi terus sampai perasaan itu berkurang ya. Nah, kalau keyakinan yang, buat, Misina itu, berlatih untuk tidak mudah, tidak menggenggam rasa sakit di hati itu ya. Itu kan kalau diibaratkan mungkin kayak megang megang, kalau pisau ekstrim ya, kayak mungkin kayak pensil yang tajam gitu, mungkin kecil ya, tapi kalau pensilnya nusuk ke dalam tuh kayak dipegangin gitu, itu kayak sakit hati segala macam gitu. Apalagi kalau udah tahu ilmunya, kalau, eee, ini kalau kata TVB kan, kalau keinginan kita tuh di frekuensi 200 ya, 200. Jadi kalau mau, katanya, ini pemahaman Messina ya, correct me if I'm wrong, kayak kalau mau kayak Allah Allah tuh mengabulkan ya, eee, kita perlu berada di frekuensi yang bahagia, bersyukur ya, dan itu kenapa, kayak Messina baru menyadari kenapa Islam itu sangat mengutamakan, orang yang bisa memaafkan ya. Jadi ini, correct me again if I'm wrong ya, karena Messina juga masih belajar ya, eee, kan disampaikan kalau kita bisa bales gitu, orang yang jahat sama kita, kita bisa bales, tapi lebih utama lagi itu memaafkan. Kalau kayak Messina gitu menyadari kayak gitu gitu, kayak keren banget sih ini ajaran agama aku gitu ya, memaafkan. Terus kalau Messina pahami lagi ya, kenapa sih Allah sangat mengutamakan memaafkan, karena kalau pemahaman Messina ya, karena itu berarti kayak aku tuh memilih untuk taat. Aku memilih untuk taat kepada Allah daripada aku mengikuti nafsu ego aku gitu. Dan kalau perjuangan gitu kan kayak Allah suka ya, maksudnya kalau kita berdiri ini tuh berusaha, Allah tahu kan, dan Allah Allah suka gitu kalau kita tuh berusaha mengalahkan ego kita gitu. Nah, nanti Messina juga mau ada, link lagi video, Messina baru dengerin tadi pagi ya, mungkin, tapi dalam bahasa Inggris bisa ditonton sendiri ya, dan kayak Messina makin paham gitu kenapa kita harus memaafkan gitu. Satu, supaya kita nggak melukai diri sendiri gitu, kita nggak merusak hati gitu ya. Terus, ini sebenarnya berkaitan sih, dua juga kayak nggak merusak hati, terus kita juga merasa bahagia kan ya dengan, eee, rasa tenang ya. Bayangin kalau misalnya kita sakit hati itu kan kayak, eee, minum racun ya untuk diri sendiri, kayak kita tuh nyakitin diri sendiri, kayak ibaratnya kayak nusuk-nusuk diri sendiri gitu, dengan amarah ya, dan nggak tenang kan, gerasa gerusu. Dan kalau yang seperti itu kan berarti kayak Allah, apa, nggak mau bersama kita gitu, karena kan kalau yang Messina belajar di pengajian tuh, sabar itu adalah, kunci Allah mau masuk ke dalam diri kita ya. Ibarat kita mau masuk rumah, kalau kita nggak punya kuncinya ya kita nggak bisa masuk gitu. Jadi Messina jadi semakin, mulai memahami gitu betapa istimewanya orang yang bisa sabar, yang bisa memaafkan ya, kita berlatih untuk, bisa seperti itu ya, karena memang itu nggak mudah ya. Kali dan kalau yang Messina pahami kan semakin, tidak mudah sesuatu gitu, semakin Allah tahu kita berjuang untuk itu gitu, untuknya gitu ya. Insya Allah ganjarannya juga, eee, besar juga gitu. Oke, mungkin itu aja video tentang identitas diri ya. Mungkin kamu bisa juga cari,
meditasi ya, waktu itu di pelatihan Millionaire Mindset, Miss Ina itu jadi bospen kayak, melakukan kayak what do I call it, hipnoterapi gitu, kayak kita masuk ke identitas diri kita yang baru yang berkelimpahan gitu. Itu juga kalau Mbak Trestani juga waktu di launching bukunya kayak bayangin kamu udah sukses, kamu menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Dan kalau yang misalnya pahami kayak kalau kita yakin kita sukses itu akan mempengaruhi uh, usaha kita gitu. Ikhtiar kita insya Allah lebih all out gitu ya. Cuman kalau misalnya lagi sekali lagi ya kembaliin pada Allah gitu ya. Karena Allah juga cinta proses gitu dan hasilnya itu memang kita berikan ke Allah gitu biar hati juga tenang. Jadi apa identitas diri kamu yang baru? Semoga kita bisa jadi orang yang lebih pemaaf juga ya. Terus mungkin lebih kuat lagi mental gitu, lebih tahan banting misalnya menghadapi ucapan atau perilaku orang lain yang kurang berkenan, kita bisa menghadapinya dengan lebih elegan, juga bisa senantiasa mengingat Allah ya dalam setiap detik kehidupan kita. Jadi pilih keyakinan yang baik, keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bentuk identitas diri sebagai seorang muslim yang baik, dan pilih kebiasaan, habit-habit yang bisa mendukung kesuksesan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu aja, selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih yang udah nonton, yang udah subscribe ya. Kalau bisa jadi 300 nih subscribernya ya, alhamdulillah. Oke, thank you for listening. Semua kebenaran dari Allah, semua kesalahan dari Miss Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.